Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. As-sadisah, ini yang ke-6 di antara salat-salat. Ini saya mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Di antara keistimewaannya menjalankan salat 2 rakaat keluar masuk di rumah. Jadi keluar masuk di dalam rumah itu kita disunahkan untuk sholat. Kalau kalian di pondok berarti tidak harus di dalam rumah, tapi di kamar. Saya ini memperhatikan beberapa kejadian yang diantaranya kejadian ada satu pasar, ruko yang sangat banyak, kanan kiri terbakar. Kirinya terbakar, kanannya terbakar, belakangnya terbakar. Tapi ada toko di tengah-tengah ini sama sekali tidak terbakar. Ya Allah, ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kejadian lagi umpamanya yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ada suatu rumah, kanan kirinya terkena abu vulkanik, abu gunung yang meletus, tapi kanan kirinya semua tertimbun oleh lahar. Tapi rumah itu sama sekali tidak terkena. Apa diantaranya amalan-amalan? Di dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, rakaatani 2 rakaat inda dukhulil manzili, ketika masuk rumah. 2 rakaat ketika masuk rumah, wa indal khuruj, dan ketika keluar minhu, daripada rumah. Rawa meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharajta min manzilika, ketika kamu keluar, min manzilika, dari rumahmu, fasalli rakaatain, maka hendaklah kamu salat 2 rakaat, yamna'annaka makhrajas su', maka akan mencegah dirimu dari tempat keluarnya kejahatan-kejahatan. Wa idza dakhalta, dan ketika kamu masuk, ila manzilika, pada rumahmu, fashalli rakaatain, maka hendaklah kamu salat 2 rakaat, yamna'annaka madkhalasu, maka akan mencegah dirimu dari tempat masuknya kejelekan-kejelekan. Jadi ini perhatikan di sini. Jadi kalau rumahnya kamu ini ingin berkah, rumah kamu dijauhkan dari perkara-perkara yang membahayakan, perkara-perkara yang jelek, maka hendaklah kamu kalau mau keluar dari rumah, sholat 2 rakaat. Kalau kamu datang ke rumah, sholat 2 rakaat. Paham apa paham? Keluar masuk sholat 2 rakaat, ya. Makanya sangat dianjurkan kalau sholat sunnah. Perhatikan santri-santri, kalau kamu ingin rumah kamu, kalau kamu sudah tinggal di kamar, berarti kamar kamu supaya berkah, maka kalau kamu mau keluar ke musola, sholat 2 rakaat di rumah. Paham? Kalau datang, sholat 2 rakaat. Paham apa paham? Datang, keluar, masuk, sholat 2 rakaat, supaya rumah-rumah kita berkah, rumah-rumah kita dijauhkan dari bahaya-bahaya. Paham ya? Jangan semuanya di musola. Kalau di musola untuk jamaahnya, mungkin nanti ada sholat-sholat, tapi yang mau keluar sholat, datang wa fi ma'na hadza, dan di dalam arti ini kullu amrin. Dalam arti ini kullu amrin, tiap-tiap perkara, yuqtada'u bihi, yang diawali dengan ini sholat ini, mimma lahu waqa'. Jadi apa-apa yang tiap perkara dimulai dari apa-apa perkara yang penting. Perkara-perkara penting juga diawali dengan sholat ini. Walidzalik, oleh karena itu, warada, datang dari hadis Nabi, rakaatani indal ihram, 2 rakaat ketika mau ihram umroh atau ihram haji, disarankan untuk sholat 2 rakaat. Wa rakaatani inda ibtida'is safar, dan 2 rakaat ketika mau pergi. Ya, dikiaskan. Kalau mau pergi, kita katakanlah kamu mau pulang, mau berangkat ke pondok, sholat 2 rakaat.
rakaat. Paham apa paham? Yang berikutnya lagi adalah wa raka'atani inda ruju', dan ketika 2 rakaat ketika pulang minas safar fil masjid. Nah, kalau pulang ini kalau disarankan di sini, kalau pulang kamu pergian dari jauh, disarankan sholat 2 rakaat di masjid. Masjidnya di mana? Masjidnya banyak katakan di sini. Datang dari mana? Sholat dulu, baru masuk kamar. Sholat dulu, baru masuk ke rumah. Fil masjid minas safar, fil masjid qabla dukhulil bait, sebelum masuk rumah. Wa kullun dzalika, maka utawi tiap-tiap itu semuanya maksur, itu ada asarnya min fi'li Rasulillah, daripada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'du sholihin, begitu juga sebagaimana sebagian ulama-ulama soleh, idza akala aklatan, bahkan ulama-ulama soleh ketika makan satu kali makanan, sholat rakaatain, sholat 2 rakaat. Wa idza syariba syurbatan, dan ketika minum maka juga apa itu sholat 2 rakaat. Masya Allah, ulama-ulama seperti itu, makan sholat, minum sholat, jadi banyak sholatnya. Wa kadzalika, dan begitu juga fi kulli amrin yahdusuhu, dan setiap perkara yang timbul baru terjadi. Wa bidayatul umur, dan mulai perkara-perkara yang bagi seharusnya ayat tabarruka fiha, supaya tabarruk fiha di dalam umur, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah azza wa jalla, wa ya ala salasati maratib, itu atas 3 berbagai tingkatan. Ba'duha, sebagian yatakarraru miraran, diulang-ulang berulang kali, kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum. Fayabda'u fihi bismillahi azza wa jalla, dengan menyebut nama Allah, bismillah. Setiap makan tidak harus 1 kali, berulang kali, tidak apa, 1 suap bismillah, berikutnya lagi bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Kullu amrin, utawi tiap-tiap perkara, dibalin, yang mempunyai sesuatu yang penting, la yubda'u, yang tidak dimulai, fihi, di dalam amr, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa abtar, maka itu terputus berkahnya, terputus. Asan yang kedua, malayak saru tikraruhu, yang tidak tidak perkara layak sudah, yang tidak banyak, tikraruhu, pengulangannya walau, dan bagi orang waqa'a ka'aqdin nikah, tidak berulang kali, seperti menjalankan akad nikah. Wabtida'un nasihah, dan memulai ceramah. Wal musyawarah, dan musyawarah. Maka ini juga anjurkan untuk menjalankan zikir, berdoa, sholat. Fal mustahabu fiha, yang disunahkan fiha, ayasdura bihamdillah, supaya dimulai dengan bacaan alhamdulillah. Fayaqul al-muzawwij, umpamanya mau menikahkan. Jadi mau menikahkan itu juga pakai alhamdulillah sebaiknya, ya. Walaupun sudah ada khutbah nikah, tapi bagi yang menikahkan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian angkahtuka wa zawwajtuka, saya kawin nikahkan kamu, saya nikah kawin kamu. Ini karena perkara yang penting. Yang jawab juga sebaiknya pakai hamdalah sholawat dulu, ya. Di dalam keterangan Imam Ghazali gini, alhamdulillah. Ini kalau mau jawab, perhatikan, kalian nanti akan nikah apa tidak? Nikah apa tidak? Jadi orang yang nikah, yang mau menikahkan itu juga pakai hamdalah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus angkahtuka wa zawwajtuka, siapa titik. Terus kemudian yang mau menjawab juga baca dulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan au muajja jalan. Paham? Hafal apa belum?
Mau nikah kudu paham. Kalau mau menikah, supaya yang menikahkan juga pakai hamdalah sholawat salam, yang menerima nikah juga hamdalah sholawat salam. Apa saya ulangi lagi? Umpamanya satu contoh singkatnya, alhamdulillahirabbil alamin, ini yang mau menikahkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Terus angkahtuka wa zawwatuka titik. Yang menerima sebelum qabil itu menjadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Paham? Paham apa paham? Caranya seperti itu ya. Paham? Wa kana, dan ada pa'adatus sahabah, kebiasaannya para sahabat radhiyallahu anhu fi ibtida'i risalah, di dalam permulaannya menyampaikan risalah, wa nasihah dan nasihah, wal masyurah dan musyawarah, taqdimut tahmid, yaitu mendahulukan pujian kepada Allah. Yang ketiga salisah, ma la yatakarrar kasiran, yang tidak berulang-ulang banyak sekali. Ma perkara la yatakarrar, yang tidak berulang-ulang kasiran. Wa in waqa, ketika terjadi dama maka terus menerus. Wa ka'anna lahu waqa kasafar, seperti bepergian. Wasyira'i darin, membeli rumah jadidatin yang baru, tidak berulang kali kan. Wal ihram, dan ihram. Wa ma dan perkara yajri, yang berjalan apa ma majru, pada jalannya ma. Wa yustahabu, maka disunahkan apa taqdimur rak'atain, apa mendahulukan 2 rakaat alaih. Wa adnahu, yang paling rendah-rendahnya al-khuruj minal manjil wa dukhul, dan masuk ilaihi, fa innahu na'un safarun qarib, itu adalah macam dari perjalanan yang dekat. Ini anjurannya menjalankan sholat, menjalankan, kalau tidak menjalankan pakai sholat tadi minimal pakai hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Baru apa yang mau menyampaikan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hari ini begini ya. Jadi dimulai dengan hamdalah sholawat salam. As-sabi'ah, yang ketujuh, sholatul istikharah. Sholat minta pilihan daripada Allah. Minta pilihan daripada Allah. Faman, maka barang siapa hamma, punya kehendak siapa man, biamrin, dengan suatu perkara, wa kana, dan siapa layadri, tidak mengetahui siapa man akibatahu, pada akibatnya perkara, wala ya'rifu, dan tidak mengetahui anal khaira fi tarkihi, sesungguhnya ada kebaikan di dalam meninggalkan amr, au fil iqdam, atau maju, alaihi, atas perkara, faqad amara, maka sungguh memerintah kepada orang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ayyusalliya, dengan supaya salat rakaatain, 2 rakaat. Yaqra, membaca siapa orang Fatihatul Kitab, pada Al-Fatihah, wa qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Asaniyah, yang kedua saniyah, rakaat kedua Al-Fatihah, setelah baca Fatihah, wa qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Fa idza faragha, ketika sudah selesai, da'a, maka kemudian berdoa siapa orang. Wa qal, ini doanya, Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amri, ini langsung disebutkan hadzal amri, begitu hadzal amri ini disebutkan. Satu contoh, ya Allah, umpamanya ini penting, sholat istikharah ini penting. Katakanlah mau buka usaha, istikharah mau buka usaha, istikharah dulu. Apa ini, terus kemudian ketika menyebutkan apa itu, inna hadzal amr, ya Allah, jika ini perkara, disebutkan, ya Allah, saya besok mau buka warung, saya besok mau buka usaha, ya Allah, jika memang itu baik, mudahkanlah, jika memang tidak baik, maka hindarkanlah.
Atau minta, ya Allah, saya besok saya ingin menikah dengan si A, si B, si C. Ini saya istikharah si A dulu, si A dulu. Si A, ya Allah, jika memang baik mudahkanlah, jika memang tidak baik hindarkanlah. Ini disebutkan pada tempat ini di sini. Ini penting, perlu istikharah dulu. Perkara-perkara yang terpenting itu kira-kira baik enggak untuk diri kita, untuk agama kita, untuk masa depan kita. Perlu kita istikharah. Paham ya? Tapi istikharah itu jangan ini, kalau kamu istikharah itu jangan karena nafsu dulu. Ini suatu contoh ini. Kalau kamu nafsu, nanti maunya yang itu. Ada pilihan, umpamanya bapak kamu kasih pilihan, nak, kamu nikah si A. Si A ini cantik, si B sedang cuanti, seorangnya cantik. Tapi namanya cantik kadang-kadang orangnya pemalas, tidak mondok, tidak bisa ngaji, tapi cantik. Nafsu kamu suka yang cantik atau yang sedang-sedang? Manusia itu yang sedang-sedang atau yang cantik? Yang cantik atau yang sedang-sedang? Nafsu manusia itu yang karena kamu milih yang cantik, maka ya Allah istikharah ini. Yang satu sedang-sedang, ibadahnya rajin, Masya Allah, ibadahnya rajin sama orang tua, sopan santun, ya. Yang kedua, yang ketiga sama. Kira-kira kalau kamu istikharah milih yang mana ini? Kayaknya saya lebih mantep yang, karena nafsu. Kamu bukan minta minta pilihan sama Allah, tapi nafsu kamu yang berjalan dulu. Saya yang mantep, yang cantik itu, padahal dia tidak mondok, dia ada alumni pesantren. Ya, paham apa paham? Nah, makanya harus pasrah total sama Allah. Ya Allah, saya diberi pilihan sama orang tua, suruh nikah A, B, C. Kira-kira mana yang terbaik ya Allah? Istikharah. Istikharah A, ada gambarannya. Rasanya itu tidak enak. Perasaannya itu biasanya hasil istikharah itu nanti hasilnya kalau tidak cocok itu nggak enak. Di hati itu bimbang. Tapi kalau kamu nanti istikharah hasilnya mantep, di hati kamu rasanya tenang, damai, itu berarti baik. Itu isyarat dari Allah, isyarat dari Allah seperti itu. Paham apa paham? Jadi pentingnya istikharah. Mau sekolahkan anak juga harusnya istikharah. Sekarang ini banyak orang tua nafsu yang berbicara. Paham? Mau menyekolahkan anak harus istikharah. Paham apa paham? Anak saya ini mau saya taruh di sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Katanya unggulan, karena unggulan, tapi di situ tempatnya orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit banyak, tapi di situ mengajarkan akidah yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Satu, atau di situ tempatnya karena tempatnya saya ini mohon maaf cerita. Saya ini pernah dikasih tahu cerita seorang guru yang ngajar di sekolah unggulan. Paham apa paham? Dengar apa dengar? Bener ya, paham apa paham? Ini cerita bener. Ini orangnya masih hidup ini. Yang cerita ini orangnya masih hidup. Saya pernah sampai di sekolah itu. Bayarnya mahal, Masya Allah. Terus kemudian dia itu pernah sidak. Sidak itu apa sih? Pokoknya semuanya siswa dipanggil. Semuanya bawa HP-nya disimpan semua, HP-nya anak putri sekian, HP-nya putra semuanya. Begitu dicek, ternyata HP-nya itu adalah untuk fasilitas kemaksiatan semuanya. 99,9% untuk sarana maksiat, chat-chatan laki sama perempuan, foto-foto yang porno, naudzubillah summa naudzubillah. Apa artinya unggulan? Unggulan menurut iblis kalau seperti itu. Paham? Apa artinya unggulan? Kalau anak-anaknya jauh daripada agama, itu unggul menurut iblis. Paham tum? Makanya istikharah.
Apa artinya kau sekolahkan anak di sekolah unggulan tapi hanya untuk maksiat saja, semakin jauh daripada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah ya. Makanya istikharah. Perhatikan doa yang berikutnya dalam istikharah ini. Wasal apa ini? Allahumma in kunta ta'lam hadzal amri khairun li. Perhatikan di sini Rasulullah mengajarkan itu baik buat saya fi dini, di dalam agama saya, wa dunyaya, dunia saya, terus apa? Wa akibati amri, dan akibat perkara saya, ajili, baik itu perkara di dunianya, wa ajili, dan perkara di akhirat nanti, fakturli wa barik li fih, maka takdirkanlah aku bisa mencapai itu, wa barik li fih, dan berilah berkah buat diriku. Perhatikan di sini. Jadi segala sesuatu Rasulullah mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu amalkan, yang kamu kerjakan, itu landasannya, itu alasannya kira-kira membawa kebaikan untuk agamamu apa tidak. Perhatikan di sini. Kira-kira kalau kamu mau sekolah, kira-kira kalau kamu mau melakukan ini, baik tidak menurut agamamu, baik tidak untuk masa depanmu, baik tidak untuk akhiratmu, itu yang terpenting. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu apapun juga, maka yang perlu digarisbawahi, kira-kira baik tidak untuk duniamu, baik tidak untuk agamamu, baik tidak untuk akhiratmu, itu yang terpenting. Jangan nafsu, pokoknya anak saya biar sekolah unggulan, pokoknya wis menghamili anaknya orang lain ndak popo, sing penting dapat ijazah. Oh ijazah. Naudzubillah summa naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang terpenting. Paham apa paham? Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana segala sesuatu itu membawa baik, masalah agamanya, masalah akhiratnya, ajili wa ajilihi ya, akibat perkaranya, wa barik li fi summa yassirhu, jika memang itu baik, mudahkan bagiku. Wa in kunta ta'lam ana hadzal amr, jika memang engkau mengetahui ya Allah ini perkara, hadzal amr sebutkan masalah pernikahanku, masalah saya beli ini, masalah saya menyekolahkan anak dan lain sebagainya, itu apalah hadzal amr syarrun li fi dini, itu jelek untuk diri saya, fi agama saya, dunia saya, akibat perkara dunia saya, ajili dan nanti akhirat, fasrifhu anni, maka hindarkanlah aku dari perkara itu. Fasrifhu anni wasrifhu anni waqdir li al khair aina makana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi segala sesuatu kalau kamu melakukan sesuatu itu istikharah. Paham apa paham? Kalau melakukan sesuatu kamu lakukan istikharah, minta apa itu pilihan daripada Allah, ada isyarah dari Allah Subhanahu. Rawa Jabir an Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharah. Kata Jabir an Abdullah bahwasanya Rasulullah mengajarkan kami terhadap masalah istikharah ini fil umur kulliha, di dalam semua perkara. Kama yu'allimuna surah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan surah-surah Al-Qur'an. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bi amrin," jika ada seseorang punya kehendak terhadap suatu perkara, fal yusalli rak'atain, maka hendaklah dia salat 2 rakaat, summal yusammi al amra, maka kemudian dia menyebutkan perkaranya fil umur kulliha, apa itu wa yad'u, dan berdoa bima zakarnahu, dan berdoa dengan doa yang doa istikharah tadi. Wa qala ba'dul hukama, sebagian orang ahli hikmah bersabda gini, man u'tiya arba'an lam yumna arba'an, barang siapa diberikan 4 perkara maka dirinya ditolak dari 4 perkara. Perhatikan, barang siapa diberi 4 perkara maka dirinya apa itu lam yumna, maka tidak tercegah dari 4 perkara. Man u'tiya syukur lam ya'mna al mazid, pertama,
orang itu kalau dianugerahkan pandai berterima kasih. Apa yang pertama? Yang pertama itu orang pandai bersyukur. Maka kata hukama tadi lam yumna, maka tidak tercegah dari sini tambah kenikmatannya. Jadi orang itu yang pertama pandai berterima kasih. Terima kasih yang pertama kepada siapa? Kepada siapa? Allah Subhanahu. Kita yang diciptakan oleh siapa? Kita harus pandai berterima kasih. Wujud terima kasihnya apa? Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya pandai berterima kasih. Kok ada orang tidak pandai berterima kasih? Sudah diciptakan oleh Allah, tapi suka merengut terus, suka gerudel terus, suka tidak bersyukur, malah melakukan maksiat. Itu namanya orang yang tidak pandai berterima kasih. Yang kedua, berterima kasih kepada siapa? Kepada Rasulullah. Yang berikutnya lagi terima kasih kepada orang tua. Yang berikutnya lagi terima kasih kepada guru-guru kita. Jadi kalau orang pandai berterima kasih kepada Allah, Rasulullah, pandai berterima kasih kepada ulama-ulama yang mengajarkan kita, orang-orang tua kita, atau kalau umpamanya di fasilitas yang ada di, kalau dia seorang aparat, kalau dia ada Pak siapa itu? Pak Suparlan, wujud terima kasihnya kepada kesatuan bagaimana? Dia anggota TNI, terima kasih kepada satuan, berarti menjalankan perintah-perintah kesatuannya dan menjauhi larangan-larangan dari kesatuannya. Itu namanya berterima kasih. Paham apa paham? Bukan dengan jabatan yang diberikan justru untuk melakukan kejahatan. Itu namanya tidak berterima kasih. Paham apa paham? Sekarang ini banyak orang yang tidak pandai terima kasih, suka grundel. Setan itu kerjanya begitu, tukang grundel, atau bahasanya kalau ilmu pewayangan sangkuni. Apa? Sangkuni, atau muka di muka oke, di belakang tidak. Sangkuni itu namanya apa? Sangkuni itu ngerepoti, katanya oke tidak katanya siap tidak katanya siap tidak siap, diberi amanah grundel, ngomong sana ngomong ini sangkuni kayak begini, ini ngeruwetin donya. Munafik seperti ini namanya tidak pandai berterima kasih. Tidak pandai. Santri kalau sudah dikasih tugas, kerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak usah tengok kanan kiri dan sebagainya. Hatta ini suatu cerita, hadirin, ini cerita nyata, cerita betul-betul nyata, sikapnya kepada seorang guru. Ada seorang murid lagi nyapu, perhatikan, seorang murid lagi nyapu di depan rumahnya kiainya. Tiba-tiba dia tahu nih Nabi Khidir datang. Ini santri tetap aja nyapu. Perhatikan ini, santri ini tetap nyapu, tidak perhatikan, tidak mau salaman sama Nabi Khidir, tidak mau salaman sama Nabi Khidir, tidak mau minta berkahnya Nabi Khidir. Tapi santri tahu ini Nabi Khidir datang, mau bersilaturahim kepada gurunya. Terus kemudian Nabi Khidir heran, santri, ada apa Nabi Khidir? Kok kamu tahu saya ini kan Nabi Khidir? Iya saya tahu. Kenapa kamu tidak salaman sama saya? Kenapa kamu tidak minta doa dari saya, daripada saya? Wahai Nabi Khidir, saya sudah cukup dengan guru saya. Saya ingin tabarukan, saya ingin hormat sama guru saya. Saya sudah cukup dengan itu, wahai Nabi Khidir. Saya tidak butuh yang lainnya. Hatta Nabi, pentingnya seorang murid itu patuh, itu hormat sama gurunya. Itu sampai seperti itu. Nabi Khidir akhirnya dengan jawaban itu merestui, meridhoi ini murid yang seperti ini. Kadang-kadang kan tidak sekarang ini. Begitu murid, wah ini gurunya seperti ini,
dia masih mikir lain, wah cari semacam-macam. Begitu juga umpamanya suatu contoh, wah ini umpamanya dalam satu kesatuan, begitu juga dalam kesatuan. Kalau kamu sudah jadi anggota, petugas atau diberi amanah tanggung jawab untuk itu, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kau banding-bandingin. Oh, saya ini kan TNI kalau di Indonesia gajinya seperti ini, saya maunya jadi tentara nasional Amerika, saya mau jadi tentara Rusia, saya mau jadi tentaranya asing, orang asing, di sana gajinya lebih besar dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kamu sudah diberi amanah, tanggung jawab itu laksanakan dengan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang pandai bersyukur, maka tidak akan tercegah dirinya untuk justru menambah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tum? Kamu juga harus bersyukur sama orang tua. Jangan kemudian, saya dulu pernah punya murid, naudzubillah summa naudzubillah. Ini betul, ini saya cerita nyata, tapi tidak saya sebutkan orangnya. Ini anaknya, ini dulu ada anak perempuan, itu kalau didatangi orang tua ini dari Taja sana, kelihatan orang tuanya itu tidak gagah, orang tuanya itu ompong, kerempeng, kurus kering, penyakitan, ya, pakaiannya juga orang kampung. Dia bawa sayur, bawa apa. Itu kalau masuk ke pondok sama anaknya, dulu waktu saya masih di sana, itu sama anaknya tidak boleh. Bapak jangan bikin malu saya saja. Orang kampung, orang desa datang ke sini, bau keringat dan sebagainya. Pakaiannya tidak boys. Orang desa masa datang harus pakai dasi, iya apa tidak? Orang Taja datang pakai dasi, lucu apa lucu? Lucu, pakai sendal jepit, pakai dasi. Lucu apa lucu? Sendal jepit pakai dasi. Naudzubillah summa naudzubillah. Terus akhirnya apa? Kalau datang sama anaknya disuruh di luar, di pagar, tidak boleh masuk karena dia malu sama teman-temannya. Dia malu sama siapa? Teman-temannya. Karena bapaknya tidak boys. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalian bersyukur apapun juga orang tua kamu, bagaimanapun orang tua, kamu harus menghormati, kamu harus mematuhi, kamu harus wajib mencintai, menyayanginya. Kayak apa bapak kamu? Hatta umpamanya kamu punya bapak, umpamanya naudzubillah, tidak punya tangan, tidak punya kaki, orangnya buta, tapi karena kamu lahir dari bapak itu, wajib kamu junjung, wajib kamu hormati, wajib kamu patuhi, wajib kamu cintai. Paham? Jangan kau milih-milih. Andaikan aku jadi anaknya Bapak Presiden Republik Indonesia, tidak usah milih. Pilihan yang terbaik itu adalah yang ada kenyataan itu. Bapak kamu yang ada itu adalah yang terbaik, lebih baik, lebih yang harus kamu hormati daripada orang tua yang manapun juga. Paham? Wajib menghormati orang tua. Itu namanya kamu berterima kasih. Paham? Berikutnya lagi, man u'tiya taubah lam yumna al-qabul. Barang siapa bisa dianugerahkan bisa taubat kepada Allah, maka dirinya tidak akan tercegah untuk diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, barang siapa dianugerahkan bisa istikharah, maka dirinya tidak akan tercegah untuk mendapatkan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, barang siapa diberikan anugerah kalau mau melakukan suatu musyawarah, maka tidak tercegah dirinya untuk menerima kebenaran. Semoga bermanfaat. Allah alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah wa inna nas'aluka ya Allah barakati ihya ulumuddin, barakati Imam Ghazali, barakati jami'i ustadz alimin syaikhan wa barakati jami'i wa bi asrari jami'i salafuna as-salih ya Allah, wa barakati jami'i sada alim wa barakati Nabi Mustafa Muhammad wa karamati wa wajhi wa hakli wa bi haqqi وبحق جميع مشايخ شهود الله مشاهد رقم الله وبحق جميع رجال الغاب وبحق كرامة شيخنا شيخ ابن جبير وبحق شيخنا سهل وصول فور من تجعل أنت
تجعلنا أهلا وذريتنا من أهل العلم والخير أن تجعلنا أهلا وذريتنا من أهل العلم والخير أن تجعلنا أهلا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشرودات واكتب لنا اللهم الصحة والعافية والسلام والبركة في ديننا وياك واجعلنا يا الله من عبادك المتقين وأهل طاعتك أجمعين واجعل أهلا وذريتنا من حبايب كبار أولياءك يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام على كده أهل السنة والجماعة اللهم أعز الإسلام على كده أهل السنة والجماعة اللهم أعز الإسلام على الإسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسأل العفو والعافية في الدنيا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عاد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومد كلماته. سورة الفاتحة.